Ini adalah satu dari 3 puskesmas di Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Timur. Untuk melayani 40.000 penduduk di Sebatik, hanya ada 5 dokter umum dan 2 dokter gigi. Tapi apa rata-rata ini dalam bulan ini apa ini? Rata-rata bulan ini kasus, coba lihat dulu registrasi. Malaria ada, gastritis yang banyak. Oh iya. Puskesmas ini pun melayani pasien rawat inap, tugas yang mestinya diemban oleh sebuah rumah sakit. Tapi tak ada rumah sakit di Sebatik. Di puskesmas ini pun hanya ada 1 ambulans yang bisa dipakai. Berkali-kali diajukan penambahan, tapi tak kunjung dikabulkan. Itulah yang selalu di Musrenbang kita singgung, di segala macam pertemuan kita singgung. Jadi susahnya apa? Sini mobil ambulan ya dipakai posyandu, ya dipakai kita untuk orang jemput orang sakit, jemput orang melahirkan, dipakai juga untuk mayat. DPR tak perlu ambulans juga rumah sakit, karena di Jakarta fasilitas kesehatan sudah tak terhitung banyaknya. Tapi mereka punya anggaran puluhan miliar rupiah untuk membangun ruangan rapat dan toilet baru. Ini adalah sepenggal kisah pengadaan barang dan jasa di tanah air, sumber korupsi terbesar di Indonesia. Saksikan putaran final Honda Racing Championship 2011 Minggu 18 Desember pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di sisi jembatan Suramadu yang menjadi ikon dari kota Surabaya. Tak jauh dari jembatan sepanjang 5,4 km ini akan dijadikan tempat ajang yang paling spektakuler, Honda Racing Championship 2011, where champions are born. Anda untuk menyaksikan peristiwa yang paling luar biasa dalam dunia otomotif, khususnya sepeda motor di penghujung tahun 2011 ini. Menggunakan tagline One Heart atau Satu Hati, Honda Racing Championship 2011 menggelar putarannya di sepanjang tahun 2011 dengan mengusung tema Where Champions Are Born.
Tahun 1972, tidak banyak kaum muda yang ingin mengembangkan diri menjadi pengusaha. Sebagian besar generasi muda lebih memilih profesi sebagai birokrat atau menjadi anggota TNI Polri. Pada tanggal 10 Juni tahun itu pula, dengan semangat menumbuhkan wirausaha pada kalangan pemuda, sejumlah pengusaha pemula lalu mendirikan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI. Mereka para pendiri adalah Abdul Latif, Siswono Yudo Husodo, Teguh Syahrul, Datuk Hakim Tantawi, Badar Tando, Irawan Jayatmaja, Hari Syamsuddin Mangan, Ponco Sutowo, dan Mahdi Dia. Para pendiri membangun HIPMI dengan landasan filosofis sebagai organisasi independen yang tidak berafiliasi ke organisasi manapun. Meski menghadapi berbagai tantangan dan tempaan krisis perekonomian yang mempengaruhi dunia usaha, HIPMI dalam 3 dekade lebih sejak berdiri berhasil menjalankan kaderisasi pengusaha muda yang handal. HIPMI bahkan telah mencetak sejumlah pengusaha menjadi tokoh yang turut menentukan arah kebijaksanaan pembangunan ekonomi bangsa di tingkat regional, nasional, dan internasional. Berbagai gejolak perekonomian yang telah dilalui menuntut sudut pandang lebih progresif bagi HIPMI untuk turut membangun dan memperkuat ekonomi nasional dalam menjawab tantangan globalisasi. Karena itu, berangkat dengan semangat pengusaha pejuang, pejuang pengusaha dalam periode kepengurusan tahun 2008-2011, HIPMI berusaha menjadikan usaha kecil dan menengah sebagai pilar utama dan pendorong gerak pembangunan ekonomi bangsa. Mimpi buruk akan penggusuran jadi alasan warga Kampung Kalibaru, Jakarta Utara ini mengumpulkan uang setiap minggunya dalam bentuk tabungan warga. Tidak muluk harapan mereka bertahan hidup saat penggusuran terjadi. Jumlah simpanannya pun beragam, mulai Rp500 hingga Rp5.000 per keluarga dan disisihkan dari sisa uang belanja yang tentunya tidak seberapa. Sambutan pembina apel sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan exercise. Peserta apel diistirahatkan. Pemirsa, tinggal di tengah kota Jakarta ternyata bukan mimpi di siang bolong. Nggak perlu punya duit banyak buat beli apartemen atau rumah mewah. Juga nggak usah sport jantung, takut digusur gara-gara tinggal di kolong jembatan. Karena ada yang namanya rumah kontrakan alias rumah petak. Pemirsa, olahraga skateboard atau papan luncur tentu sudah tidak asing lagi. Olahraga ini sangat populer di kalangan anak-anak muda. Sepertinya mudah ya untuk bermain skateboard, tapi jangan salah, dibutuhkan keterampilan, keberanian, serta latihan yang cukup untuk dapat menguasai berbagai macam trik bermain di atas papan luncur. Salah gerak bisa-bisa tangan atau kaki dapat terkilir. .360, 50-50, rock and roll. Ini bukanlah jenis aliran musik. Tapi istilah ini digunakan para penggemar skateboard atau papan luncur untuk memberi nama berbagai gaya yang mereka peragakan.
Olahraga asal Amerika Serikat ini sejak tahun 1980-an memang begitu populer di kalangan anak muda Indonesia. Ayo, kita raja.